lovers. When the one you love is near, you're in Manta. All the world loves a lover. All the girls in every land of man to know. Joy of loving is to live in the world of Manta. There's a place that is waiting for you, a world where the best in life is free, where time is always spring, happiness is king, dreams you dream come true, when the one you love loves you, you're in Manta. All the world loves a lover. All the girls in every land of man to know. Joy of loving is to live in the world of man. The nicest way to start your day. Smart FM. Smart FM Radio Talk. Smart listener, di tengah gempuran layanan transaksi digital seperti Alipay, Genius, Marketplace Credit, Peer-to-Peer Lending seperti Investri dan Modalku, peran bank masih signifikan di dalam kehidupan masyarakat. Walaupun data perbankan menunjukkan bahwa ternyata baru 40% masyarakat Indonesia yang punya rekening bank. Dan kehadiran BPR atau Bank Perkreditan Rakyat sendiri memang sejak awal difokuskan untuk melayani masyarakat khususnya di daerah-daerah ataupun kelompok-kelompok yang lebih kecil yang selama ini belum terjangkau secara maksimal oleh layanan bank umum. Tapi smart listener, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR ini merupakan salah satu bank yang juga paling dicari dan jasanya paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ya, apalagi kini banyak jenis BPR atau Bank Perkreditan Rakyat yang menyasar untuk bukan saja kalangan menengah, kalangan kecil, tapi juga kalangan menengah sampai kalangan ke atas. Nah, terkait dengan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, smart listener, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Nyoman Suparta. Beliau dari BPR Hasamitra yang tahun ini, tahun 2020, BPR Hasamitra ini menjadi BPR terbaik di Indonesia versi data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Kita akan lebih banyak mengenal dari BPR Hasamitra itu sendiri, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat buat kesuksesan BPR Hasamitra sebagai BPR terbaik di Indonesia. Selamat pagi Pak Nyoman, dan selamat untuk Bapak ya dan semua teman-teman atau tim dari BPR Hasamitra. Iya, selamat pagi dulu smart listener dan Bu Emil Paris. Salam sehat, sukses dan bahagia selalu buat kita semua. Iya.
Pastinya juga Smart Listener menyatakan dan pastinya saya menjawab yang mewakili pendengar. Terima kasih sudah menyapa kami Pak Nyoman. Dan hari ini bagaimana dengan Pak Nyoman sendiri dan teman-teman dari BPR Hasamitra? Ini satu kebanggaan tersendiri buat BPR Hasamitra karena di awal tahun 2020 BPR Hasamitra ini menjadi BPR terbaik di Indonesia. Bagaimana perasaannya Pak Nyoman? Ya, puji Tuhan, kita sangat berbahagia dan senang. Tentu ini adalah hadiah kami untuk para nasabah yang telah menjadi mitra kerja kami selama ini. Ya, BPR Hasamitra ini saya ingin robah dulu atau luruskan dulu Mbak Emil Paris bahwa BPR Hasamitra ini menjadi BPR terbaik di Indonesia ini versinya versi Infobank. Infobank, Ya, bukan dari BPS ya? Bukan. Tapi datanya dari BPS. Ya, data-data yang tersaji ini apa yang kita nanti perbincangkan kebanyakan berkaitan dengan data informasi yang tersaji dari OJK, Bank Indonesia maupun Badan Statistik Nasional gitu. Khususnya pertumbuhan ekonomi secara nasional kita tahu ada di angka 502 ya pertumbuhannya, sementara di Sulawesi Selatan itu pertumbuhan ekonominya ada di angka 7,20. Ini sudah menunjukkan bahwa ekonomi di Sulawesi Selatan ini ya cukup memang tinggi ya? Cukup tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang dicatatkan di sini 5,02%, cukup lumayan tinggi ya Pak Yoman ya. Sementara pertumbuhan ekonomi Sulsel ini 7,20%. Peran apa yang diberikan oleh BPR Hasamitra sendiri sehingga menjadi salah satu juga indikator dari pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan? Ya, sesuai dengan misi kami, yaitu bagaimana mewujudkan dan mensejahterakan masyarakat di Sulawesi Selatan melalui kewirausahaan sosial dengan layanan digital dan kearifan lokal. Kami berusaha mengabdikan karya-karya kami untuk mewujudkan misi tadi. Puji Tuhan ya, Hasamitra ini dengan 4 pilar yang kami miliki, yaitu trust, yaitu kepercayaan, integrity, profesional, dan prudent dalam menjalankan operasional, bisa mewujudkan asa daripada harapan daripada masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan ini ditunjukkan bahwa Hasamitra ini memang dari 10 tahun berturut-turut Mbak Emil Paris, ini juga menjadi indikator penilaian kenapa BPR Hasamitra ini menjadi BPR terbaik di Indonesia. Ada juga salah satu indikator yang dinilai, yaitu BPR Hasamitra ini 10 tahun berturut-turut menjadi BPR terbaik dengan predikat sangat bagus. Jadi indikatornya di antaranya apa saja Pak Nyoman? Iya, ada indikator yang pertama itu adalah pertumbuhan. Yang kedua tingkat kesehatannya. Nah, tingkat kesehatan bank itu diukur dari kalau kami singkat itu namanya KAMEL, Bu Emil Paris. Jadi KAMEL, yang KAMEL itu C itu adalah Capital Adequacy Ratio atau CAR ya. Dalam bahasa BPR itu disebutkan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Nah, dalam regulasi yang ditetapkan oleh OJK bahwa untuk KPPM sendiri, ya KPPM yang sehat ya, KPPM yang sehat atau CAR yang sehat itu minimal 12%. Kemudian kami ada di angka 17,48. Wow, ya, melebihi ya. Ya, jadi di atas rata-rata industri. Ya, industri mungkin ada bervariasi ya. Kami yang jelas terbesar lah, sehingga mendapat kategori bagus dari sisi permodalan. Karena ada 3 hal sebenarnya untuk BPR itu: modal, IT-nya, dengan sumber daya manusianya. Jadi jangan sampai permodalan bank itu di bawah daripada ketentuan, sehingga tidak bisa membayar atau likuiditasnya bisa terganggu.
Nah, itu yang pertama, yang Kamel itu. Nah, yang paling penting lagi diukur dari pertumbuhan aktiva produktifnya. Jadi yang menghasilkan apa-apa aset yang menghasilkan itu sesuai dengan ketentuan itu aktiva produktif itu ada di angka 0 sampai dengan 10 ya, kurang dari atau sama dengan 10,32%. Sementara rasio aktiva produktifnya Hasa Mitra ini ada di angka 0,62. Ini sangat sehat sekali. Inilah salah satu indikator juga untuk menilai kinerja BPR. Selanjutnya tentu yang lebih penting masyarakat harus ketahui adalah manajemennya. Ya, dari sisi manajemen salah satu alat ukur ya secara kuantitatif itu bisa diukur dengan net profit marginnya ya. Jadi keuntungan bersih dari yang operasionalnya. Nah, bank yang dikategorikan sehat itu ada di angka 0 sampai 1%, Bu Emil Paris. Iya. Sementara dari Hasa Mitra sendiri rasionya 4,54. Wow. Nah, ini sangat tinggi sekali. Inilah masyarakat jangan khawatir bahwa kinerja manajemennya kami itu diukur dari bagaimana kemampuan memperoleh hasil ya. Ini lebih tinggi ya dari ratio yang sehat 0 sampai 1%, sementara dari Hasa Mitra rasionya itu 4,54%. Benar sekali. Lumayan. Iya. Jadi secara kasat mata atau secara sederhana sebenarnya bisa dilihat dari NPL-nya, non performing loan-nya. Jadi kalau masyarakat ingin melihat kinerjanya dari BPR, bank itu ya, bank atau BPR, dia harus melihat rasio NPL-nya. Ya, bank yang sehat itu ada di angka maksimum itu 5%. Tapi Hasa Mitra ini puji Tuhan ada di angka 0,50. Ini yang juga perlu menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk bagaimana memilih bank. Ya, memang ada beberapa bank yang NPL-nya di atas 5%. Nah, lalu tentu bagi pemilih atau siapapun investor yang ingin berinvestasi, dia harus melihat rasio ROA-nya, return on asset-nya, bagaimana dia memperoleh laba dari aset yang ada. Jadi menurut ketentuan, bank yang dikategorikan sehat itu ada di angka 1,215%, Pak Emil Paris. Sementara Hasa Mitra ini ada di angka 2,34. Jadi masih di atas semua indikator-indikator 4 tadi itu berada di atas rata-rata industri. Nah, kemudian yang terakhir tentu paling ditentukan ada likuiditasnya. Ya, sekarang kan isunya banyak beredar sampai saat ini bahwa asuransi gitu, ya likuiditasnya sangat terganggu. Orang sudah jatuh tempo simpanannya, tetapi nggak bisa dibayarkan itu. Tapi karena itu milik pemerintah, ya pemerintah sudah mensubsidi lagi atau bailout-nya sampai 15 triliun karena di Jiwasraya itu kan ada indikasi 13,7 triliun itu. Nah, ini apa bedanya BPR, likuiditasnya BPR dengan asuransi? Kalau asuransi itu kita nyimpan tidak ada penjaminan. Ya, kalau di BPR atau tidak bank umum itu bukan masalah penjaminan. Penjaminan orang menyimpan itu harus diasuransikan. Ketika nanti ada lab atau kolab perusahaan itu, maka asuransi yang membayarkan. Nah, yang ada itu kan hanya di bank saja itu. Ada asuransi yang namanya lembaga penjaminan simpanan. Nah, itu milik pemerintah yang memang memberikan jaminan terhadap simpanan masyarakat. Jadi pokoknya pinjaman dana yang disimpan oleh nasabah itu dijamin oleh negara ya. Iya, dijamin oleh asuransi sebenarnya. Tapi asuransi ini kan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara, itu LPS, lembaga penjaminan simpanan. Itu kalau LPS-nya sendiri gimana Pak Nyoman? Di Hasa Mitra sendiri? Ya, kalau kami memang itu menurut undang-undang. Sekarang berapa? Suku bunga LPS penjaminan di BPR itu ada di angka 8,5.
Ini sehat juga, di atas sehat? Nah, ini ketentuannya. Kalau lebih dari itu berarti simpanannya orang tidak akan dibayar. Jadi suku tidak bunga dijamin. yang ditetapkan itu 8,50%. 8,5. Artinya begini, masyarakat yang mau menyimpan dananya jangan melebihi dari suku bunga itu. Kalau melebihi dari suku bunga itu berarti tidak dijamin uangnya gitu. Jadi, nah kami sangat prudent itu kan hati-hati dan mengelola secara profesional karena kita menjualnya murah, maka di Asa Mitra sendiri suku bunga LPS-nya kami jual 8%. Jadi ya penjaminannya 8,5, kita menjualnya 8%. Kenapa kami ambil 8%? Karena kami juga melepasnya juga dengan suku bunga yang murah gitu. Jadi kami menjualnya paling rendah itu ada di angka 11,70%. Jadi ini yang membuat net interest margin kami juga sebenarnya relatif kecil tadi ya, yang 4,54 itu bedanya Bu Emil. Jadi kami membeli 8%, menjualnya 11,70 gitu. Jadi itu. Lalu kalau bank umum ini, kalau dari versi LPS-nya bank umum itu dijamin di angka 6,50%. Jadi 2% di bawah daripada BPR. Ya. Itu masyarakat harus jeli kalau menyimpan itu jangan sampai melebihi. Itu aja kuncinya. Kalau melebihi dari suku bunga penjaminan berarti dananya tidak dibayarkan. Nah, penting juga untuk dipahami oleh masyarakat berapa sih nominal yang dijamin, Mbak Emil Paris. Berapa sih nominalnya yang dijamin? Nominal yang dijamin oleh LPS itu maksimum 2 miliar. Jadi hampir per semua orang perbankan sama atau BPR sendiri? Hampir semua sama. Semua perbankan, industri perbankan, bank umum syariah, bank umum konvensional, BPR juga. Karena menurut undang-undang itu bank itu dibagi dua kan, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Jadi itu wajib mengikuti undang-undang penjaminan. Itu wajib undang-undang menginstruksikan seperti itu. Ya, untuk dasar dari BPR Asa Mitra sendiri untuk mendapatkan kategori yang terbaik ya. Tadi ada CAMEL ya. CAMEL itu CAR ya, Aktiva Produktif. Ya, Aktiva Produktif A-nya, kemudian M-nya itu Management Net Profit Margin, kemudian Earning, pendapatan, dan terakhir liquidity-nya. Ya. Ini likuiditas dari LDR itu yang sehat dari kebijakan pemerintah itu 94,75 ya. Sementara dari BPR Asa Mitra itu mendapatkan 92,57%. Ya. Kalau loan to deposit ratio LDR itu, jadi yang rasio yang sehat itu ada di angka 94,75. Jadi BPR Asa Mitra ini ada di angka 92,57%. Nah, LDR ini di Sulawesi Selatan saja, Mbak Imi Paris, itu angkanya ada di 122,47%. Artinya apa? Masyarakat di sini lebih banyak mau ngambil kreditnya daripada menyimpan dananya ya, jadi di atas 100. Jadi contohnya orang mengambil kredit 122,47%, sementara yang nyimpannya cuma 100 saja gitu istilahnya. Jadi lalu dari mana bank di Sulsel ini mendapatkan dana? Ya dari kantor pusatnya. Jadi kantor pusatnya mendroping dana untuk kebutuhan fasilitas. Nah, inilah yang menyebabkan Sulawesi Selatan ini bisa bertumbuh ada di atas ekonominya di atas nasional 7,20%. Sementara nasional kan pertumbuhan ekonominya 5,02. Nah, ini karena banyak yang menggunakan, apalagi digunakan untuk kredit produktif. Jadi kita bisa lihat pembangunan di Sulawesi Selatan ini sangat gencar sekali ya, dan itu kita bisa lihat di Makassar saja kita ada nanti flyover ya, yang dari Petarani ke Jalan Alauddin termasuk tembus ke tembus ke tol reformasi gitu. Ini dalam pengerjaan, banyak lagi proyek-proyek. Ini mari kita dukung ya pembangunan di Sulawesi Selatan ini ya, Sulawesi Selatan ini dengan cara bagaimana kita mengabdikan karya-karya terbaik kita
untuk masyarakat. Nah, salah satunya hadir di sini adalah BPR Hasamitra. Nah, itu ya salah satu indikator yang juga menjadi kategori terbaik sehingga BPR Hasamitra menjadi terbaik di Indonesia. Kita akan memperbincangkan juga terkait asetnya gimana, tabungannya gimana, deposito serta kreditnya bagaimana di Hasamitra. Smart listener, tetaplah bersama kami dan kami juga mengundang Anda yang ingin berinteraksi dengan Pak Nyoman, boleh ke line SMS atau WhatsApp kami di 0811 461011 atau Anda bisa juga telepon di 0411833225. Sekali lagi, Anda yang ingin berinteraktif terkait dengan keberadaan BPR Hasamitra yang sudah berapa tahun? Kurang lebih 14 tahun ya? Iya, sama dengan gini nih, Smart FM kan, Smart FM juga usianya sekitar itu aja ya. Kita puji Tuhan bersinergi dengan Smart FM ini, mulai dari berdirinya Hasamitra. Jadi terima kasih Smart FM sudah mensupport kami sehingga bisa mencerdaskan masyarakat bagaimana bisa memilih BPR atau bank dalam yang sehat. Oke, Smart listener, sekali lagi Anda boleh ke line SMS atau WhatsApp kami di 0811 461011, telepon di 0411 833 225. Tetaplah bersama kami Smart listener, kami akan kembali setelah beberapa pariwara berikut ini. Smart FM Radio Talk. Kenapa? Ini usahaku tidak maju-maju. Susahnya, Kenapa bisa? tidak ada modalku. Ya begini. Gampang, ke Hasamitra saja. Ada itu kredit usahanya. Pokoknya kalau ada usaha, ke sana saja. Bunganya ringan, proses cepat, simple, fleksibel. Pasti usaha tambah berkah. Iya kah? Tidak mahal. Banyak tong tanyanya, ke Hasamitra cepat. Pasti dijawab semua pertanyaannya. Bunganya 0,45% per bulan. Wih, mantap di. Temani Kak balik ke Hasamitra. Bersama Hasamitra. Bank BPR Hasamitra menghadirkan KUPS, Kredit Usaha Produktif Sehat. Kredit bagi para pemilik usaha mikro kecil untuk mengembangkan usaha dengan modal efektif dari Hasamitra. Informasi lebih lanjut kunjungi Hasamitra terdekat atau hubungi Mitra Call Bank BPR Hasamitra di 365 2000. Bank BPR Hasamitra melayani sepenuh hati. Badan Pusat Statistik kembali menggelar sensus penduduk 2020. Pastikan Anda turut serta mencatat Indonesia dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online periode Februari hingga Maret 2020 dan sensus wawancara Juli 2020. Saudara-saudara sekalian, di era digital, data menjadi sumber kekayaan negara, sumber yang baru selain daripada minyak. Data yang benar dan akurat adalah kunci utama kesuksesan pembangunan. Di tahun 2020 ini, Indonesia mempunyai gawe yang besar, gawe 10 tahunan. Indonesia akan melakukan sensus penduduk tahun 2020 sebagai dasar penentuan kebijakan dan program pemerintah sekaligus untuk proyeksi di masa yang akan datang. Saya, Dr. Iqbal Suhaib, pejabat Wali Kota Makassar, mengajak semua pihak, terutama seluruh warga Kota Makassar, para camat, para lurah, RT, RW, dan seluruh komponen SKPD, OPD untuk sama-sama berpartisipasi dalam rangka mensukseskan sensus penduduk 2020 ini. Mari kita catatkan data kita semua melalui registrasi online sensus.bps.go.id. Mulai tanggal 15 Februari kita bisa mendaftarkan secara online. Namun, kalau tidak sempat mendaftar secara online, kita bantu petugas-petugas akan mendatangi rumah-rumah tangga melakukan wawancara dan diharapkan kita semua membantu memberikan jawaban yang akurat, memberikan jawaban yang benar di rumah kita semua. Mari sama-sama kita sensuskan sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Ayo bersama menyukseskan sensus penduduk dengan ikut berpartisipasi dalam memberikan informasi data kependudukan Anda melalui laman sensus.bps.go.id. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Makassar. East, West, North and South, the spirit of Indonesia.
Smart FM. Smart FM Radio Talk. Ya, Smart Listener, berbicara tentang BPR Hasamitra. BPR Hasamitra sendiri ini bergerak dalam usaha perbankan yang melayani tabungan, deposito, dan kredit. Pelayanan yang baik menjadi prioritas utama dengan maksud agar setiap nasabah menjadi atau merasa menjadi bagian dari keluarga besar BPR Hasamitra. Dan untuk memudahkan pelayanan kepada nasabah dan lebih menjangkau daerah lain di Sulawesi Selatan, maka Hasamitra juga membuka jaringan-jaringan kantor ataupun jaringan BPR Hasamitra di tempat-tempat lain ya, atau di daerah-daerah lain selain di Makassar sendiri yang berkantor pusat ya, pusat kantor dari BPR Hasamitra di Jalan Dr. Wahidin. BPR Hasamitra sangat peduli dan mendukung setiap program pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, dalam mensosialisasikan manfaat menabung dan wawasan akan dunia perbankan itu sendiri. Nah, terkait dengan BPR Hasamitra yang tahun ini mendapatkan predikat BPR terbaik di Indonesia, dan saya nggak tahu sudah yang keberapa kali BPR Hasamitra ini menjadi yang terbaik di Indonesia. Dan masih bersama saya Direktur Utama dari BPR Hasamitra, I Nyoman Suparta ya. Minta maaf, I Nyoman Suparta. Dan Pak Nyoman, kali ini tadi sudah membahas terkait dengan dasar-dasar sehingga BPR Hasamitra ini menjadi terbaik di Indonesia, yaitu tadi dasarnya adalah Kamel ya. Ada CAR, ada aktiva produktif, manajemen atau net profit margin, earning atau pendapatan, serta liquidity atau likuiditas. Nah, saya juga mau tanyakan terkait dengan aset, tabungan, deposito dan kredit dari BPR Hasamitra sendiri. Untuk masing-masing aset, kemudian tabungan, deposito, kredit, ini tumbuh berapa persen sih Pak dari tahun-tahun sebelumnya? Di tahun 2020 ini pasti menunjukkan hal-hal yang ataupun pertumbuhan yang signifikan ya, sehingga BPR Hasamitra menjadikan dirinya terbaik di Indonesia. Silakan Pak Nyoman. Iya, kami menerima penghargaan sebagai BPR terbaik untuk kinerja tahun buku 2019 BEMIL. Itu harus menjadi pedoman kita. Yeah. Kemudian apa saja indikator atau pijakan dalam menjalankan operasional ini menjadi BPR terbaik ya. Tentu yang pertama tingkat kesehatan ya. Kamel tadi itu tingkat kesehatan. Kalau banknya udah sehat ya, rasio-rasionya diukur ya, tentu pasti kinerjanya yang lainnya juga sehat. Nah, ini bisa berkolerasi atau sejalan dengan pertumbuhan asetnya kita ya. Kalau di Sulawesi Selatan aset itu tumbuh industri ya Mbak Emil, bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang ada di Sulawesi Selatan itu ada di angka 5,67%. 5,67% itu di Sulawesi Selatan. Kemudian asetnya Hasamitra di tahun 2019 ini tumbuhnya 8,96%. Jadi di atas rata-rata industri untuk pertumbuhan aset. Nah, yang lebih lagi mengejutkan yaitu pertumbuhan dana pihak ketiga, dalam hal ini tabungan dan deposito di industri perbankan di Sulawesi Selatan itu tumbuhnya hanya 5,01%. Nah, sementara di Hasamitra 2 digit itu tumbuh di angka 16,38%. Jadi ini tumbuhnya sangat tinggi sekali. Ya, ini tandanya bahwa masyarakat itu sangat percaya sekali, karena ukuran daripada bank itu dipercaya adalah bagaimana dia bisa menghimpun dana pihak ketiga atau dana masyarakat secara baik ya.
Jadi pertumbuhannya nih di atas sangat jauh sekali 2-3 kali lipat daripada pertumbuhan industri di Sulawesi Selatan. Itulah penyebabnya Asa Mitra ini dipercaya oleh masyarakat. Nah, kemudian yang 2 digit juga tumbuh itu kredit. Kredit kami tumbuh di angka 10,96%, Mbak Emil Paris. Sementara untuk Sulawesi Selatan, secara umum industri di bank di Sulawesi Selatan, kreditnya hanya tumbuh 2,66%. Memang ini sangat rendah dibandingkan dengan tahun 2018. Ya, karena ya kondisi ekonomi yang relatif stagnan, sehingga pertumbuhan kredit walaupun LDR-nya tadi ada di angka 122,47%, tetapi pertumbuhan secara year on year kredit di Sulawesi Selatan itu hanya tumbuh 2,66%. Sementara Asa Mitra bisa 2 digit itu 10,96%. Nah itu. Nah Bapak Ibu sekalian, kembali lagi untuk mengukur kinerja pertumbuhan itu dilihat juga rasio non performannya. Jadi NPL-nya kami NPL-nya kami itu ada di angka 0,90%, sangat jauh sekali dari ketentuan bank yang sehat, yaitu minimum 5%. Itu minimum 5%. Jadi betul-betul kami bisa berkontribusi dalam pertumbuhan Sulawesi Selatan. Iya, dan pastinya penghargaan ini juga mampu diraih karena kerja keras dari tim ya BPR Hasa Mitra, serta pastinya kerja keras dan kerja cerdas itu pastinya ya di BPR Hasa Mitra sendiri. Nah, bagaimana sih dari teman-teman bisa fokus untuk memberikan kepercayaan tersendiri kepada masyarakat, Pak Nyoman? Ya, kita punya nilai-nilai yang tadi sudah kita sebutkan, ada 4 pilar itu, yaitu trust, kemudian integrity, profesional, kami mengelola bisnis ini secara profesional, dan kehati-hatian atau prudent. Nah itu pegangan kami, dan kami juga bekerja berdasarkan rencana bisnis bank. Jadi harus mengarah ke sana. Itu goal settingnya untuk mencapai suatu tujuan, kita harus berpegang pada rencana bisnis bank. Nah, tentu kinerja juga mendukung, karena kepercayaan masyarakat kalau tidak didukung oleh kinerja BPR yang profesional, prudent, dan berintegritas itu, ya Asa Mitra ini tidak bisalah menjadi bank terbaik. Nah, indikatornya apa? Alat ukurnya gitu. Itu kalau bahasanya banyak ya, good corporate governance. Kalau kita menyederhanakan di Asa Mitra, good corporate governance itu apa sih di Asa Mitra? Kami menyingkatnya dengan tarif. Ya, jadi kami kerja profesional berdasarkan tarif. Tarif itu artinya T-nya transparan. Ya, kemudian A-nya accountability, ya bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Kemudian responsibility, R-nya itu. I-nya adalah independent. Kami pengurus-pengurus semua karyawan tidak bisa diintervensi, baik dari nasabah, keluarganya, pemilik, dan lain sebagainya. Jadi kami betul-betul independen, memutuskan sesuatu itu adalah berdasarkan keyakinan masing-masing karyawan punya sesuai dengan profesinya masing-masing gitu. Ya, kemudian baru yang paling F itu terakhir itu ada FIRE. Jadi FIRE itu bisa dikategorikan terbuka ya, apa namanya? Ya, kayak pemain sepak bola harus tidak boleh curang gitu lah. Fair ya. Ya, fair. Jadi memang betul-betul kita berpijak ya, sekarang memang pikirannya kita atau karyanya kita itu berdasarkan good corporate government, atau kita singkat dengan tarif tadi. Tarif, ya. Jadi T-nya tadi apa tuh, Pak Nyoman? T-nya tadi? T-nya transparan. Transparan, ya. Transparan, accountability, responsibility, kemudian independent, dan terakhir tarifnya itu fair ya. Fair. Nah, inilah salah satu indikator yang membuat Hasa Mitra ya menjadi bank perkreditan bank perkreditan rakyat terbaik di Indonesia versi dari Infobank. Ini sekali yang keberapa nih, Pak Nyoman? Ya gini,
ada setiap tahun ini penilaian untuk kinerja BPR ini mulai dilakukan 10 tahun yang lalu. Jadi baru 4 tahun BPR berdiri, baru ada penilaian juga dari Infobank. Jadi semua bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat itu diukur kinerjanya oleh Infobank. Infobank itu adalah lembaga independen yang mengukur kinerjanya, bukan Bank Indonesia, bukan OJK, bukan juga masing-masing bank itu sendiri mengukurnya, tetapi ada konsultan independen gitulah atau biro jasa yang memang menilai itu, memberikan penghargaan. Nah, kami puji Tuhan 10 tahun berturut-turut menjadi BPR terbaik di Indonesia. 10 tahun ya. Jadi ada 3 piala jadinya nih. 5 tahun berturut-turut bisa dipertahankan sebagai BPR terbaik, dapat namanya Golden Award. Ya, kemudian 10 tahun yang terakhir ini kita 10 tahun berturut-turut bisa menjaga BPR ini menjadi BPR terbaik terus secara berkesinambungan. Kita mendapat Platinum Award. Jadi ada Infobank Award, ada Golden Award dan Platinum Award. Ini juga salah satu indikator mengukur kenapa BPR Asa Mitra ini menjadi terbaik di tahun 2019 dan penerimaan penghargaannya ini di tahun 2020. Mbak Emil Paris. Jadi ini sudah 10 tahun ya mendapatkan kategori BPR terbaik di Indonesia. Ya, kami akan menjadi kemudian, legenda. Ya kalau karena ada juga 5 tahunnya ya dapat itu tahun, Golden Award Golden kemudian Award. Dari Infobank juga. Ya, nanti kalau mungkin 15 tahun sudah berturut-turut menjadi apalagi di atasnya platinum ya. Yang jelas kami punya prinsip kami harus menjadi legenda. Jadi melegenda BPR Asa Mitra itu melegenda di Indonesia. Makanya visi kami menjadi bank lokal berreputasi nasional. Nasional ya. Ya, itu di BPR Asa Mitra sendiri di Makassar belum ekspansi ke luar Sulawesi Selatan, Pak Nyoman? Puji Tuhan, Mbak Emil Paris, tahun lalu kita sudah bisa buka cabang grup di Jabar. Jadi Jawa Barat? Ya, namanya BPR Jawa Barat. Sementara di Sulawesi Selatan ini kami memiliki 10 kantor, ya 9 cabang. Ya, pusatnya ada di Makassar, kemudian cabangnya ada di Sungai Minasa, ya, Goa, Boni, ya, Maros, Palopo, ya Maros, Dayak itu termasuk daerah sana, Pari-Pari, kemudian Pangkep, Sidrap, dan terakhir kami membukanya di Sengkang. Jadi 2 Februari tanggal 20 Februari 2020 Angka cantik ya. Angka cantik katanya itu 20 itu kami buka cabang terakhir ya di tahun 2020 ya 20 ini di Sengkang. Ya, nanti ke depan sesuai dengan misi kami menjadi bank lokal berreputasi nasional, kami akan membuka lagi cabang di Bulukumba. Jadi ini ciri-cirinya, Mbak. Kalau bank itu terus berkembang pasti buka cabang. Jadi memang betul-betul mengukurnya itu juga adalah apa mampu dia membuka cabang setiap tahun gitu. Iya. Nah, untuk beberapa daerah yang menjadi salah satu tempat ya dari BPR Asa Mitra menempatkan karyawannya atau menempatkan kantornya di beberapa daerah yang dimaksud oleh Pak Nyoman tadi, ini ada indikator ya. Kenapa sih daerah ini dipilih gitu, Pak Nyoman? Iya, pertama adalah pasti jumlah uang beredarnya, Mbak Paris. Ya, kita tahu kalau di Sulawesi Selatan ini pasti dari 24 kabupaten di kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini kan ada 24 ya. Yang ada BPR Asa Mitranya baru 10 ya, 10 kota. Baru 10, 9 kabupaten. 9 kabupaten. Nah, ini kan sampai 24, ada kira-kira rencana? Iya, rencananya ke depan adalah di Bulukumba. Jadi kami seperti indikator untuk pemilihan daerah-daerah selain tadi jumlah uang yang beredar, apalagi Pak? Iya, yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Kita lihat di mana pertumbuhan ekonomi, kemudian jumlah penduduknya indikator ketiga. Karena pasar itu kan adalah jumlah permintaan. Jadi pertumbuhan penduduk juga menjadi indikator kami. Kemudian sumber daya manusianya kami. Jadi kira-kira orang-orang yang
betul-betul bisa direkrut di daerah, ya kami kan harus membuka cabang menggunakan karyawan-karyawan lokal. Jadi kawan-kawan dari daerah itu salah beberapa indikator kami memilih pertumbuhan. Tetapi prinsipnya secara umum bagaimana kita mengabdi kepada daerah-daerah yang pertumbuhannya bagus juga. Yang terakhir ini kalau di Sengkang itu pertumbuhannya memang 2%, tetapi kami ingin membantu pemerintah untuk menciptakan lagi lapangan kerja atau wirausaha. Kalau di Sengkang itu kan ada 10.000 wirausaha nanti itu, atau 1.000 wirausaha nanti kita akan bantu gitu. Makanya kita juga memilih salah satunya di Sengkang itu sebagai tempat kantor cabang kami di tahun 2020 ini, dan itu sudah di launching tanggal 20 Februari tahun 2020, Pak Emil Faris. Oke, baik. Kita akan ke WhatsApp dulu ya Pak Nyoman. Ini ada beberapa Smart Listener yang sudah ikut bergabung. Selamat pagi Smart FM, selamat pagi Pak Nyoman ya. Selamat pagi buat Anda, siapa namanya, dari Pak Ian ya. Pak Ian ya. Oke, Pak Jan di Makassar atau Pak Ian. Saya sering mendengar iklan BPR Hasamitra yang menawarkan kredit 0,45%. Kredit itu untuk peruntukan apa dan apa saja persyaratannya? Terima kasih dari Pak Ian di Makassar. Ya, ini kredit untuk investasi, bisa investasi renovasi rumah gitu namanya. Kemudian biaya pendidikan anak-anak. Kemudian bisa juga untuk kebutuhan ketika kita mengalami sakit, butuh biaya yang besar. Jadi kami memang prihatin kepada orang yang punya misi seperti itu, mau punya rumah tadinya supaya tidak banjir dinaikkan menjadi lantai 2 gitu banyak, atau tadinya bocor menjadi tidak bocor, kami bantu. Jadi 0,4 atau 11, efektifnya 11,70% itu dalam setahun itu kami berikan kepada masyarakat yang punya penghasilan tetap. Ya, yang punya penghasilan tetap. Nah, kalaupun dia mendengar, Pak Ian mendengar ya bahwa iklan BPR Hasamitra menawarkan kredit 0,45%, memang seperti itu ya Pak? Iya, memang kami kan nggak bisa, itu transparansi tuh. Jadi memang kalau 0,4 itu tinggal penggunaannya nih Pak Ian, benar pertanyaannya ya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa ya? Kami memang yang digunakan untuk investasi dan produktif juga. Jadi kalau ada kredit produktif mungkin naiknya sedikit lagi nih, 0,6 gitu, makanya 0,5 atau angka 12,25% kalau disetahunkan, diefektifkan gitu Pak Yan. Jadi silakan datang, nikmati, datang dan rasakan bagaimana kredit itu bisa dinikmati oleh masyarakat untuk kepentingan yang betul-betul bermanfaat ya. Nah, Pak Ian sendiri kepentingannya apa? Terus kira-kira persyaratan yang diajukan oleh Pak Ian lolos sensor atau gimana ya? Nah, ini persyaratannya apa nih Pak Nyoman? Secara umum memang Pak Ian, jadi bank menilai masyarakat itu dari karakternya. Ya, karakter itu bisa diukur dari hasil SLIK. SLIK itu sistem layanan informasi keuangan. Itu ada datanya di Bank Indonesia dan di OJK. Artinya ketika kita mempunyai kredit bermasalah atau kredit macet, itu otomatis pasti kreditnya ditolak di Hasamitra. Itu syarat pertama ya. Jadi memang betul-betul memang tidak ada kredit yang macet di tempat lain. Itu yang pertama. Jangan sampai ingin mendapatkan bunga 0,4% tadi ya, tetapi batuk-batuk fasilitasnya di tempat lain, mungkin kartu kredit itu biasa, atau masyarakat banyak tak disadari ketika dia datang ke supermarket dengan menunjukkan KTP saja dia sudah bisa mengambil membawa televisi ke rumahnya. Tahu-tahu dia harus membayar setiap bulan. Kemudian dia lupa, bukannya dia sengaja untuk tidak membayar, lupa. Akhirnya kelupaan itu setelah kami cek di SID ternyata batuk-batuk, itu sudah otomatis pasti. Jadi dia lupa akan kewajibannya. Jadi jangan sampai ada yang tersendat ya. Tersendat ya, jangan sampai ada yang bermasalah. Ya.
kredit apalagi macet dalam perhatian khusus, diragukan gitu, makanya itu sudah menjadi indikator penilaian kami yang pertama. Jadi scoring yang pertama itu di sana, jadi saringannya di sana. Karena apa? Kan suku bunganya udah rendah. Kalau suku bunganya udah rendah, biasanya orang yang baik-baik yang datang begitu. Nah, kalau orang tidak baik datang itu secara otomatis pasti tersaring di sana, kayak CD itu, kayak kita menjaring pasir gitu. Ya semakin kecil suku bunganya kan, yang masuk itu adalah yang batu-batu yang bagus, tidak batu-batu yang rusak begitu. Oke, baik Pak Ian, demikian ya Pak Ian ya. Yang jelas kalau mau mengajukan kredit di BPR Hasamitra, usahakan dulu kredit-kredit yang lain di luar dari BPR Hasamitra harus lancar ya, diselesaikan dulu. Ya, lalu secara administratif apa syarat teknisnya? Secara administratif yang pertama ya pastilah KTP suami istri, surat nikah gitu. Kemudian baru apa usaha-usahanya, izin usaha yang dimiliki. Kalau tidak berusaha berarti kalau dia punya penghasilan tetap berarti dia punya gaji gitu. Nah itu syarat-syarat formal yang memang sudah standar di perbankan gitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih untuk Pak Yan, partisipasinya sudah ikutan di program bersama BPR Hasamitra untuk pagi hari ini. Kita akan lanjutkan untuk SMS atau WhatsApp yang berikutnya setelah kita ikuti kembali beberapa pariwara berikut ini. Halo Makassar, ajang pencarian komika sesungguhnya kembali digelar. Apakah kamu komika terbaik tahun ini? Buktikan dan ikuti audisi suci 1X. Kamu yang berusia 17-45 tahun, siapkan materi terbaik dan PD tingkat tinggi, lalu datang langsung ke Mang U Cafe di RSI Faisal 12 Makassar. Jumat 6 Maret 2020 mulai pukul 9 pagi. Info lengkap, follow Instagram @sucikompas.tv. Stand up Comedy Indonesia 1X. Untuk sukses, banyak orang rela bekerja keras, nyaris tidak mengenal waktu. Tapi, banyak kita jarang mendengarkan suara tubuh. Apa saja kita makan, asal enak, asal kenyang. Apa saja kita minum, asal segar, asal unik. Akibatnya, tubuh jadi rusak dan banyak penyakit menjangkiti. Padahal, tanpa sehat, berat sukses diraih. Lalu, mulai dari mana memperbaikinya? Mulai saja mendengarkan program Sehat Selaras di Smart FM. Sehat Selaras bersama Dr. Kasim Rashidi kembali hadir jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Disiarkan di 10 kota Smart FM: Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Sehat Selaras untuk Anda. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM Radio Talk. Iya, dengan tagline yang bisa kita bilang baru juga ya Pak Nyoman ya. Bank lokal bereputasi nasional yang sehat, kuat, dan terpercaya, itulah BPR Hasamitra yang tahun ini mendapatkan predikat menjadi BPR terbaik di Indonesia. Nah, smart listener, waktu kita kurang lebih 5 menit lagi dan kita akan bacakan WhatsApp yang berikutnya. Selamat pagi buat siapa ini? Oh ya, tidak menyebutkan nama, tapi seperti ini ya pertanyaannya. Selamat pagi. Oh, Reza. Selamat pagi untuk Mas Reza di Pelita. Apakah BPR Hasamitra punya promo spesial dengan adanya penghargaan BPR terbaik di Indonesia? Spesial katanya buat pelanggannya. Kalau misalnya kita kredit mobil melalui Hasamitra, apakah bisa? Ya, seperti itu, Pak. Ya, kami baru meluncurkan produk untuk pengadaan mobil maupun sepeda motor. Namun ditunggu dulu Pak, karena kami harus menjalin kerjasama dulu dengan mitra bisnis kita seperti ya Yamaha gitu, atau Honda, atau
Toyota dan lain sebagainya, kami lagi menjajaki untuk PKS dulu. Setelah itu baru apresiasi diberikan. Khusus untuk nasabah existing ya, kami juga memberikan kesempatan atau memberikan special rate lah kepada masyarakat yang sudah membantu kami selama ini. Bila butuh ya kami akan proses lebih cepat, itu apresiasinya kami juga. Itu. Iya, oke. Ada promo spesial katanya untuk penghargaan sebagai dengan adanya penghargaan BPR terbaik di Indonesia, spesial buat pelanggan lah katanya. Ya, ini promonya lagi didesain karena ini kan kami juga kaget juga menerima kok bisa menjadi BPR terbaik. Jadi kami tentu apresiasi buat nasabah harus mutlak kami lakukan ya, dengan cara pasti ada promo. Biasanya kami juga promo itu di bulan-bulan Mei, Juni, Juli gitu. Kemudian ada juga Agustus di Gebiar 7. Kemudian untuk kenapa harus di bulan-bulan itu Pak Nyoman? Biasanya kebutuhan masyarakat tuh Mbak Emil Paris ya, seperti biaya pendidikan dan lain sebagainya, itu kebutuhan atau setelah musim hujan mau rumahnya dibangun, kalau musim hujan dibangun kan tanggung gitu. Jadi memang permintaan di sana. Jadi kami berikan special rate atau promosi itu di bulan-bulan tertentu. Baik, terima kasih untuk Mas Reza. Pokoknya dinantikan aja ya untuk promo spesial khususnya buat pelanggan dari BPR Hasamitra. Iya, yang jelas kami juga akan bantu menggunakan fasilitas mobile banking. Jadi fasilitas yang kami sediakan tanpa ada biaya administrasi, tanpa biaya dibebankan. Kalau biasanya transfer harus kena biaya, ini kami kalau digunakan jasa kami mobile banking itu ya berarti masyarakat punya hak untuk tidak dikenakan biaya transfer ya, gratis. Dan ini masih menunggu juga Pak Reza, kami harus ada regulasinya dari Bank Indonesia maupun OJK. Kami masih menunggu ini, nanti mobile banking kami baru sifatnya di antar nasabahnya Samitra saja untuk sementara ya, belum bisa ke bank umum yang lainnya transfernya. Jadi tunggu Pak Reza, kami atau nasabah kami yang lain ya, mari kita kerjasama ini, kita rajut terus, dan kami sediakan fasilitas mobile banking yang bisa memberikan kecepatan layanan, kemudahan, keamanan yang mengikuti digital tadi ya. Kita tidak ketinggalan juga Mbak Emil Paris. Iya, oke. Baik, sayang sekali kita terbatas dengan waktu. Mungkin ada penyampaian terakhir untuk smart listener, dan pastinya juga ya mungkin dari BPR Hasamitra juga ingin mengucapkan selamat buat para pelanggan ya, karena dari nasabah itu sendiri atau pelanggan itu sendiri dari BPR Hasamitra ini juga menjadi bagian kesuksesan dari BPR Hasamitra. Silakan Pak Nyoman. Iya, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami atas nama seluruh komisaris, dewan direksi, serta karyawan BPR Hasamitra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra kerja kami yang selama ini sudah mendukung para nasabah, para mitra usaha kami, mitra kerja seperti Smart FM, Bank Indonesia, OJK, lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. Karena kepercayaan taklah kita bisa meraih predikat ini. Dukung terus kami, doakan supaya kami bisa tumbuh sehat, sukses, dan bisa membahagiakan seluruh mitra kami ya. Tumbuh bersama, bahagia pertama. Terima kasih. Iya, oke, baik. Itu penyampaian terakhir dari Pak Nyoman Suparta selaku Direktur Utama dari BPR Hasamitra. Sekali lagi saya Emil Faris mewakili pimpinan dan seluruh staf Radio Smart FM mengucapkan selamat buat BPR Hasamitra sebagai BPR terbaik di Indonesia untuk yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan tetap dipertahankan ya Pak Nyoman ya. Ya, terima kasih. Pasti nih karena terus didukung Smart FM ini. Insya Allah ya.
Oke, baik. Smart Listener dari lantai 3 Gedung Tribun Timur, saya Emil Faris. Pastinya berterima kasih kepada Pak Nyoman Suparta karena menyempatkan waktu untuk hadir di Smart FM. Dan Smart Listener yang ingin gabung atau mungkin Anda ingin menjadi nasabah dari BPR Hasamitra, silakan langsung ke Jalan Dr. Wahidin, di mana di sana adalah kantor pusat dari BPR Hasamitra ya Pak Nyoman ya. Ya. Oke, baik. Saya sekali lagi berterima kasih untuk semua Smart Listener yang sudah bergabung bersama kami, khususnya yang sudah WhatsApp tadi dengan beberapa pertanyaan. Selamat pagi Smart Listener, sukses untuk Anda.